Orang Islam Indonesia harus baca bacaan menarik untuk kita sebagai orang Islam. URL. Mengungkap fakta dalam kerusuhan Mei tahun 1998 pengkaderan KASEBUL. Saya pernah menempuh pendidikan di sekolah milik Kosmas Batubara. Salah satu tokoh eksponen 66 yang menghadiri rapat di rumah Fahmi Idris, yang juga dihadiri oleh Asteris Sofyan Wanandi Asteris. Rapat yang mana untuk pertama kalinya Benny Murdani mengungkap rencana menggulingkan Presiden Soeharto melalui kerusuhan rasial anti-Tionghoa dan Kristen. Salim Said. Dari Gestapo ke Reformasi. Penerbit Mizan, Hal. 316. Salah satu kegiatan wajib di sekolah milik Kosmas Batubara adalah melakukan retreat. Dan pada tahun ajaran tahun 1992 sampai tahun 1993, seluruh siswa kelas 5 SD diharuskan mengikuti retreat selama 5 hari di sebuah wisma sekitar daerah Klender yang lebih mirip asrama daripada tempat retreat. Wisma lokasi tempat retreat tersebut sudah sangat tua dan berdesain khas gedung tahun 1960-an. Sejak awal menjejakkan kaki di sana saya sudah merasakan aura yang tidak enak dan ini sangat berbeda dari lokasi retreat lain seperti Maria Bunda Karmel garis bawah di daerah puncak. Adapun kegiatan selama retreat lebih menekankan kepada kedisiplinan dan melatih mental sehingga setiap kamar tidak ada kipas angin atau AC. Dan selama retreat kami dipaksa bangun jam 4 pagi padahal baru tidur rata-rata jam 11 malam. Ada puasa sepanjang hari. Berdoa semalam suntuk dan ada beberapa kegiatan yang tidak lazim seperti diminta mencium dan mengingat bau bumbu masakan atau bunga yang disimpan dalam beberapa botol kecil selanjutnya mata ditutup dan setiap anak akan disodori botol-botol tadi dan diminta menebak bau, wangi apa. Puluhan tahun kemudian saya membaca bahwa pada tahun 1967 tempat pendidikan kaderisasi sebulan Kasebul milik Pater Beck dipindahkan ke Klender, Jakarta Timur yang memiliki 3 blok, 72 ruangan dan 114 kamar tidur. Apakah lokasi yang sama Kasebul dengan tempat retreat adalah tempat yang sama? Saya tidak tahu. Puluhan tahun kemudian saya masih ingat pengalaman selama 5 hari yang luar biasa melelahkan tersebut padahal saya tidak ingat pengalaman retreat saat di Maria Bunda Karmel dan karena itu saya menjadi paham maksud Richard Tanter bahwa metode Kasebul yang melelahkan jiwa dan raga tersebut pada akhirnya akan menciptakan kader yang sepenuhnya setia. Patuh kepada Pater Beck secara personal. Dan menjadi orangnya seumur hidup dan bersedia melakukan apapun bagi Pater Beck sekalipun kader tersebut sudah pulang ke habitat asalnya. Apakah Kasebul masih dilakukan hari ini mengingat kekuatan Katolik dan Paus di Roma sudah tidak sekuat puluhan tahun silam? Namun saya yakin Kasebul masih ada setidaknya tahun-tahun 1992 sampai tahun 1993. Sebab Suryasmoro Ispandrihari Asteris mengaku kepada Mujibur Rahman bahwa tahun 1988 dia pernah ikut Kasebul dan diajarkan untuk anti-Islam. Pernyataan yang dibenarkan oleh Damai Papahan. Peserta Kasebul tahun 1984. Oleh karena itu saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan murid-murid pertama Pater Beck seperti Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi di CSIS bila mereka sampai hari ini tidak bisa melepas karakter ultra kanan untuk melawan Islam. Bagaimanapun begitulah didikan Pater Beck. Tapi tetap saja mereka tidak bisa dimaafkan karena mendalangi kerusuhan 13-14 Mei tahun 1998 dan harus diproses secara hukum. Kuda Tuli 1996 upaya menggerakkan massa untuk menjatuhkan Presiden Soeharto bisa dianggap dimulai pada tanggal 8 Juni tahun 1996. Ketika Yopi Lasut selaku garis bawah Ketua Yayasan Hidup Baru mengadakan pertemuan tertutup dengan 80 orang di Hotel Patra Jasa dengan tema, mendorong terciptanya perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Baru di daerah-daerah, yang dihadiri antara lain oleh garis bawah aktivis mahasiswa radikal, tokoh LSM, mantan Tapol, Sofyan Wanandi, Megawati Soekarnoputri dan juga Benny Murdani. Tidak berapa lama kemudian, operasi Benny Murdani untuk meradikalisasi rakyat dengan tujuan mendorong mereka bangkit melawan Presiden Soeharto dimulai ketika pada tanggal 22 Juni tahun 1996. Dr. Surjadi orang yang pada tahun 1986 pernah diculik Benny Murdani, berangkat ke Denpasar, Bali. Dan akhirnya menjadi Ketua PDI, Partai Demokrasi Indonesia, periode tahun 1986 sampai tahun 1992 garis bawah dengan diperbantukan Niko Daryanto dari CSIS dan bekerja di bank milik kelompok usaha Sofyan Wanandi yaitu Gemala Group dan akhirnya menjadi Presiden Direktur PT AIKA Indonesia. Akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PDI menggeser boneka Benny Murdani, yaitu Megawati Soekarnoputri.
Megawati Soekarnoputri memang sengaja dipersiapkan Beni Murdani sebagai boneka untuk menggantikan Presiden Soeharto yang dalam kongresnya juga dibiayai oleh Sofyan Wanandi. Menurut kesaksian Alex Widya Siregar, terpilihnya Megawati Soekarnoputri pada Munas tahun 1993 adalah karena Direktur ABA dan Intelijen ABRI garis bawah waktu itu yaitu Agung Gumelar menggiring peserta Munas ke Hotel Presiden sambil ditodong pistol dan mengatakan, garis bawah, siapa tidak memilih Megawati akan berhadapan dengan saya. Belakangan diketahui bahwa Agung Gumelar adalah salah satu anak didik yang setia kepada Beni Murdani dan bersama Hendro Priyono menerima perintah untuk seumur hidup menjaga Megawati Soekarnoputri. Sebulan kemudian pada tanggal 27 Juli tahun 1996 terjadi penyerbuan ke kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro oleh yang katanya, massa, garis bawah Dr. Surjadi yang menghantam massa PDI Pro Mega yang sedang berorasi di depan kantor PDI tersebut. Dan sesungguhnya Megawati sendiri telah mengetahui dari Beni Murdani bahwa akan terjadi penyerbuan namun dia mendiamkan hal tersebut sehingga berakibat matinya ratusan pendukung Megawati dan menelan korban harta dan jiwa dari rakyat sekitar. Pada hari bersamaan Persatuan Rakyat Demokratik PRD, yang didirikan oleh Daniel Indra Kusuma alias Daniel Tikuwalu, Sugeng Bahagio, Wibiwaro dan Yamin mendeklarasikan perubahan nama menjadi Partai Rakyat Demokratik yang mengambil tempat di YLBHI. Dan selanjutnya pasca Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan ditangkap. Pada Agustus tahun 1997 PRD mendeklarasikan asteris perlawanan bersenjata. Hasil karya CSIS, Beni Murdani, Megawati dalam peristiwa Kuda Tuli. 96 antara lain. Berbagai gedung sepanjang ruas Jalan Salemba Raya seperti Gedung Pertanian, Showroom Toyota Auto 2000, Showroom Honda, Bank Mayapada, Dep. Pertanian, Meskowat. Bas Patas 20 jurusan Lebak Bulus, Pulau Gadung. Bas aja dibakar massa. Sepanjang Jalan Cikini Raya beberapa gedung perkantoran seperti Bank Harapan Sentosa dan 3 mobil sedan tidak luput dari amukan massa. Merekayasa kerusuhan Mei tahun 1998 selanjutnya pada hari Minggu. Tanggal 18 Januari tahun 1998 terjadi ledakan garis bawah di kamar 510 Blok V, Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat garis bawah sesaat setelah jam berbuka puasa, yang membuat ruangan seluas 4x4 meter tersebut hancur berantakan. Langit-langit yang bercat putih porak-poranda, atap ambrol, dinding retak, salah satu sudut jebol dan di sana-sini ada bercak darah. Menurut keterangan Muhlis, Ketua RT 10 Tanah Tinggi bahwa Agus Priyono asteris salah satu pelaku yang tertangkap saat melarikan diri, ditangkap dalam kondisi belepotan darah dan luka di bagian kepala dan tangannya. Sementara 2 lainnya berhasil kabur. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan 10 bom yang siap diledakkan, obeng, tang, kabel, botol berisi belerang, dokumen notulen rapat, paspor dan KTP atas nama Daniel Indra Kusuma, disket, buku tabungan, detonator, amunisi, laptop berisi email dan lain sebagainya. Dari dokumen tersebut ditemukan fakta bahwa Hendardi, Sofyan Wanandi, Jusuf Wanandi, Surya Paloh, Beni Murdani dan Megawati terlibat dalam sebuah konspirasi jahat untuk melancarkan kerusuhan di Indonesia demi menggulingkan Presiden Soeharto. Temuan tersebut ditanggapi Baskorta Nasda Jaya dengan memanggil Beni Murdani tapi dibatalkan Surya Paloh dan kakak beradik Wanandi dengan hasil 1. Surya Paloh membantah terlibat dengan PRD namun tidak bisa mengelak ketika ditanya perihal pemecatan wartawati media Indonesia yang menulis berita mengenai kasus bom rakitan di Tanah Tinggi tersebut. 2. Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi membantah terlibat pendanaan PRD ketika menemui Bakorstanas tanggal 26 Januari tahun 1998. Namun keesokan harinya pada tanggal 27 Januari tahun 1998 mereka mengadakan pertemuan mendadak di Simpruk, Jakarta Selatan yaitu di rumah Jacob Sutoyo bersama Beni Murdani, A. Pranowo, Zen Maulani dan seorang staf senior Kementerian B.J. Habibie. Dan kemudian tanggal 28 Januari tahun 1998 Sofyan Wanandi kabur ke Australia yang sempat membuat aparat berang dan murka. Sofyan Wanandi baru kembali pada bulan Februari tahun 1998. Bersamaan dengan temuan dokumen pengkhianatan CSIS dan Beni Murdani tersebut, dan fakta bahwa Sofyan Wanandi menolak gerakan Aku Cinta Rupiah, padahal negara sedang krisis membuat banyak rakyat Indonesia marah dan segera melakukan demo besar guna menuntut pembubaran CSIS. Namun Wiranto melakukan intervensi dengan memelarang demonstrasi tersebut.
Mengapa Wiranto membantu CSIS? Garis bawah. Karena dia adalah orangnya Beni Murdani. Dan bersama Try Sutrisno sempat digadang-gadang oleh CSIS untuk menjadi cawapres Presiden Soeharto karena CSIS tidak menyukai B.J. Habibie dengan ICMI dan Cidesnya. Kepanikan CSIS atas semua kejadian ini terlihat jelas dalam betapa tegangnya rapat konsolidasi pada hari Senin, tanggal 16 Februari tahun 1998 di Wisma Samedi, Klender, Jakarta Timur, dekat lokasi Kasebul, dan dihadiri oleh Heri Chan, Kosmas Batubara, Jusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, J. Kristiadi, Hadi Susastro, Clara Juwono, Daniel Dakidae dan Fikri Jufri. Ketegangan terutama terjadi antara J. Kristiadi dengan Sofyan Wanandi, sebab J. Kristiadi menerima dana Rp. 5 miliar untuk menggalang massa anti-Soeharto tapi CSIS malah menjadi sasaran tembak karena ketahuan mendanai gerakan makar. Akibatnya Sofyan Wanandi DKK menuduh J. Kristiadi tidak becus dan menggelapkan dana. Tuduhan ini dijawab dengan membeberkan penggunaan dana terutama kepada aktivis kiri di sekitar Jabotabek. Misalnya Daniel Indra Kusuma menerima Rp. 1,5 miliar. J. Kristiadi juga menunjukkan berkali-kali sukses menggalang massa anti-Soeharto ke DPR. Dan setelah CSIS di demo, Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ), yang setahun terakhir digarap segera mengecam demo tersebut. Di akhir rapat disepakati bahwa J. Kristiadi akan menerima dana tambahan sebesar Rp. 5 miliar. Karena kondisi sudah mendesak bagi Beni Murdani, kakak beradik Wanandi dan CSIS sehingga mereka memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan kejatuhan Presiden Soeharto memakai rencana yang pernah didiskusikan di rumah Fahmi Idris pada akhir tahun 1980-an yaitu garis bawah, kerusuhan rasial. Adapun metode kerusuhan akan meniru Malari 74 yang dilakukan oleh Ali Murtopo dan Sujono Humardani dengan diperbantukan Sofyan Wanandi yang mendanai GUPPI, yaitu massa yang menunggangi demo mahasiswa UI demi menggulingkan Jenderal Sumitro. Sekedar mengingatkan Malari yang terjadi pada tanggal 15-16 Januari tahun 1974 adalah garis bawah kerusuhan dengan menunggangi aksi anti-investasi asing oleh mahasiswa UI atas hasutan Hariman Siregar. Orangnya Ali Murtopo. Kerusuhan kemudian membakar Glodok, Sudirman, Matraman, Cempaka Putih, Rosi, Jakarta Bypass, 11 mati, 17 luka parah, 200 luka ringan, 807 mobil hancur atau terbakar, 187 motor hancur atau terbakar, 144 toko hancur dan 700 kios di Pasar Senen dibakar abis. Ini semua buah tangan Wanandi bersaudara, Ali Murtopo dan cesisnya. Masalah yang harus dipecahkan untuk membuktikan bahwa CSIS adalah dalang kerusuhan 13-14 Mei tahun 1998 adalah 1. Siapa yang membuat rencana dan mendanai Ting, garis bawah. 2. Identitas massa perusuh Teng, dan 3. Siapa yang bisa menahan semua pasukan keamanan dan menghalangi perusuh. 1. Pembuat rencana sudah dapat dipastikan muridnya Ali Murtopo, Dalang Malari, 74, yaitu Beni Murdani dan Jusuf Wanandi. Sedangkan dana juga sudah dapat dipastikan berasal Sofyan Wanandi yang meneruskan peran almarhum Sujono Humardani sebagai donatur semua operasi intelijen CSIS dan Ali Murtopo. Beni Murdani mengendalikan kerusuhan 13-14 Mei tahun 1998 dari Asteris Hotel Riyadiani, Cibogo, Puncak, Bogor. Adapun siar milik Gunawan Muhammad yang tidak lain sekutu Beni Murdani bertugas membuat alibi bagi CSIS, antara lain dengan menyalahkan umat muslim sebagai dalang kerusuhan 13-14 Mei tahun 1998 dengan menulis bahwa terdapat pertemuan 7 tokoh sipil dan militer pada awal Mei tahun 1998 antara lain Anton Medan, Adi Sasono, Zainuddin MZ, di mana konon Adi Sasono menegaskan perlu kerusuhan anti-Cina untuk menghabiskan penguasaan jalur distribusi yang selama ini dikuasai penguasa keturunan Tionghoa. 2. Sampai sekarang massa perusuh tidak diketahui identitasnya namun dalam sejarah kerusuhan CSIS, penggunaan preman bukan hal baru. Dalam kasus peristiwa Malari, 74, CSIS membina dan mengerahkan GUPPI, tukang becak, dan tukang ojek untuk tujuan menunggangi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Dalam kasus penyerbuan ke Timor Leste, CSIS dan Ali Murtopo mengirim orang untuk bekerja sama dengan orang lokal melawan Fretilin sehingga Timor Leste menjadi kisruh yang kemudian menjadi dalih bagi Beni Murdani menyerbu Timor Timur. Begitu juga dalam kasus Kuda Tuli, 96. CSIS menggunakan preman dan buruh bongkar muat dari daerah Pasar Induk Ramat Jati,
200 orang yang terlatih bela diri dari Tangerang, dan lain sebagainya. Bahkan setelah reformasi, terbukti Sofyan Wanandi mendalangi demonstrasi yang menamakan diri Front Pembela Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang menuntut Kwik Kian Gi mundur karena memiliki saham di PT Dusit Tani yang bergerak dalam usaha panti pijat ketika pemerintah dan DPR berniat menuntaskan kredit macet milik kelompok usaha Sofyan Wanandi sebagaimana diungkap Aberson Marle Sihaloho dan Didik Supriyanto, keduanya anggota fraksi PDIP. Adapun kredit macet dimaksud adalah hutang PT Gemala Kontainer milik Sofyan Wanandi kepada BNI sebesar Rp. 92 miliar yang dibayar melalui mekanisme cicilan sebesar Rp. 500 juta bulan yang baru akan lunas 184 tahun kemudian, dan tanpa bunga. 3. Adalah fakta tidak terbantahkan bahwa tidak ada tentara selama kerusuhan tanggal 13 dan tanggal 14 Mei tahun 1998. Dan bila pun ada, mereka hanya menyaksikan para perusuh menjarah dan membakar padahal bila saja dari awal para tentara tersebut bertindak tegas maka dapat dipastikan akan meminimalisir korban materi dan jiwa. Pertanyaannya, apakah hilangnya negara pada kerusuhan Mei disengaja atau tidak? Fakta lain yang tidak terbantahkan adalah Kepala BIA yaitu Zaki Anwar Makarim memberi pengakuan kepada TGPF bahwa ABRI telah memperoleh informasi akan terjadi kerusuhan Mei. Namun ketika ditanya bila sudah tahu mengapa kerusuhan masih terjadi, Zaki menjawab tugas selanjutnya bukan tanggung jawab BIA. Jadi siapa? User, BIA. Tentu saja Panglima ABRI Jenderal Wiranto garis bawah, yang juga berperilaku aneh pada saat itu. Sebab Jakarta rusuh pada tanggal 13 sampai 14 Mei tahun 1998 dia malah membawa KSAD, Danjen Kopassus, Pangkostrat, KSAU, KSAL ke Malang, Jawa Timur untuk mengikuti upacara serah terima jabatan sampai jam 1.30 siang. Di mana sekembalinya ke Jakarta, kota ini sudah terbakar hebat. Keanehan Wiranto juga tampak ketika malam tanggal 12 Mei tahun 1998 dia menolak usul